Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Menunggu seseorang kembali. Jerman salah satu negara di Eropa yang menjadi tempat persembunyian Alice untuk melahirkan dan membesarkan anaknya seorang diri nanti. Sejak tiba di negara itu, Alice sudah mulai bisa melupakan kesedihan hatinya. Setiap hari ia melihat majalah anak dan merajut untuk mengisi hari-harinya yang membosankan. Selama ia hamil, saudara sepupunya itu mengharamkan ia untuk bekerja. Bahkan wanita belasaran itu juga tak mengizinkan Alice untuk mengerjakan pekerjaan rumah sedikit pun. Daun mapel berguguran satu persatu di tiup angin. Warna merahnya berkilauan di terpa sinar matahari yang mulai kemerahan senada dengan daun kering yang berguguran itu. Apa yang kamu lakukan di sini, Yon? Bianca menghampiri Alice yang kini berganti nama menjadi Yuna. Seperti nama belakangnya, wanita hamil itu sedang bersantai, menikmati gugurnya daun mapel seorang diri. Menikmati kesendirian, jawabnya sambil tersenyum. Tangannya mengusap perut buncitnya dengan lembut. Sejak hamil, Alice memang senang menyentuh perutnya, berinteraksi dengan janin yang baru saja tumbuh itu. Apa kau bosan? Aku bisa mengajakmu jalan-jalan, tawar gadis berambut sebahu itu. Celana jeans panjang serta kemeja kotak-kotak, rambut yang diikat dan ditutup oleh topi membuat tampilan Bianca lebih mirip seorang laki-laki daripada seorang gadis. Wanita itu sebenarnya manis dengan wajah campuran Indo-Jerman. Tidak usah, aku lagi ingin santai, duduk di sini sambil menikmati angin musim gugur. Oh iya, tumben kamu pulang cepat. Oh, aku memang sengaja pulang cepat. Capek kerja mulu. Lagian, tanpa kerja juga aku sudah kaya. Tahu Bianca berderai. Terdengar begitu sombong, tetapi memang itulah kenyataannya. Wanita itu adalah anak tunggal dari seorang pemilik perusahaan makanan yang cukup terkenal di Jerman. Ibu Bianca yang asli orang Indonesia adalah adik dari Papa Alice. Alice merasa bahagia tinggal di rumah ini. Selain suasananya yang tenang, keluarganya pun menerimanya dengan sangat baik di sini. Anginnya terlalu kencang, ayo kita masuk, ajak Bianca. Alice ingin menolak dengan alasan masih betah di tempatnya. Namun tatapan tajam yang Bianca layangkan membuatnya tak jadi mengeluarkan perkataan itu. Kedua wanita itu masuk ke dalam rumah besar bergaya Victoria yang menggunakan material batu dan kayu. Bangunannya cukup tinggi, dengan 2 lantai beratapkan bentuk yang berbeda-beda untuk mempertahankan konsep asimetrisnya. Setelah melahirkan, apa yang akan kamu lakukan, Yuna? Apa kamu akan kembali ke Indonesia? Tidak, mungkin aku akan mencari pekerjaan dan membesarkan anakku di negara ini. Aku sudah merasa nyaman hidup di sini. Semua warganya ramah dan tak usil, ujar Alice. Mereka berdua berjalan sambil berbincang. Kenapa harus bekerja? Kamu bisa tinggal santai di rumah ini. Cukup mengasuh anakmu saja. Lalu, siapa yang akan menafkahiku dan anakku? Memangnya kamu pikir hidup kami berdua tak memerlukan biaya? Balas Alice mengomentari ucapan sepupunya yang terdengar begitu polos dibandingkan usianya yang lebih tua 2 tahun darinya. Iya juga ya, atau kamu cari suami baru saja. Banyak pria bule yang ganteng dan kaya di sini. Mau aku kenalkan salah satunya? Senyum di bibir Alice seketika meredup. Langkah kakinya terhenti, tepat sebelum mereka berdua menaiki tangga. Apa kamu lupa?
Apa yang membuatku berakhir seperti ini? Gadis saja, aku tak berharga, apalagi jadi anak satu. Lirih Alice. Kesedihan itu tergambar jelas di wajahnya. Pandangan matanya kosong menatap tangga. Bianca menghembuskan nafas. Kamu cantik, Yuna. Hanya saja mereka tak menyadari kecantikanmu. Seperti permata yang tertimbun debu, membuat kilaunya pudar. Alice tersenyum tipis. Kau seperti mamaku saja, kata-kata kalian untuk menghiburku. Sama. Karena itu memang benar, jika tubuhmu lebih kurus saja, aku yakin kamu pasti akan jadi wanita yang begitu cantik. Saran Bianca. Ia memindai penampilan Alice dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Kulit putih, tubuh tinggi, sepasang mata bulat almond, dengan bulu mata lentik, hidungnya pun dalam kondisi yang pas. Tidak terlalu mancung dan tidak pula terlalu pesek. Bibirnya yang tebal bagian bawah membuat bibir itu terlihat seksi. Ia sempurna sebagai wanita, kecuali tubuh gempalnya yang merusak komposisi keindahan itu. Ada apa? Kenapa kamu jadi termenung sendiri? Alice menepuk bahu Bianca. Gadis itu pun tersentak dari lamunannya. Bianca terkekeh. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dasar, ayo. Alice melangkahkan kakinya menaiki anak tangga menuju kamarnya. Begitupun Bianca yang mengikutinya dari belakang. Dalam otak Bianca sudah tersusun beberapa rencana yang akan ia lakukan setelah wanita hamil itu melahirkan. Setelah anak itu lahir, aku akan tunjukkan pada dunia bagaimana rupa wanita cantik itu sesungguhnya. Memangnya kenapa kalau gemuk? Seperti balon yang gembung, tinggal mencari jarum untuk mengempeskannya saja kan? Pikir Bianca enteng. Sudut bibirnya terangkat, membentuk sebuah lengkungan indah. Di tempat yang berbeda, keluarga Apsara sedang menikmati makan malam keluarga dalam diam. Tak ada satupun yang membuka suara, selain bunyi denting sendok yang sesekali beradu dengan piring. Sayang, tolong ambilkan itu, pinta Gisela dengan manja pada suaminya. Gavin tidak menjawab, hanya tangannya saja yang meraih apa yang wanita itu inginkan. Terima kasih sayang, baru saja mencicipi makanan yang diberikan Gavin. Gisela kembali berulah. Ia meletakkan udang saus padang itu ke atas piring Gavin. Sayang, tolong bukakan, kuku tanganku sakit jika mengepasnya. Kamu lihatlah, kuku tanganku baru saja perawatan. Ucap wanita itu terdengar seperti rengekan. Giselle mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan kuku jarinya yang cantik, bercat dengan gradasi warna ungu muda, dan pink ditambah hiasan berupa permata dan glitter. Semua yang ada di meja makan mulai geram dengan sikap wanita itu yang manja. Tak terkecuali Gavin. Ia merasa seperti pelayan Gisela di meja makan ini. Harga dirinya di depan keluarganya sendiri ternodai. Kamu kan tahu, aku tak suka udang. Kenapa meletakkannya di piringku? Gisela memamerkan senyumannya yang manis. Ia terlalu percaya diri jika Gavin akan selalu menuruti keinginannya. Hingga Gisela tak sadar telah melangkahi batasan yang seharusnya tidak ia lewati. Jelita berdecih melihat senyum itu. Sejak awal ia memang tak suka dengan menantu barunya itu. Jika tidak karena cucu yang ada dalam kandungannya, maka Jelita tak akan pernah mengizinkan wanita sok berkuasa itu menempati rumahnya. Aku kan tak memintamu untuk memakannya sayang, tapi memintamu untuk membukakannya untukku. Ini permintaan anak kita. Balas Bianca sambil menunjuk pada perutnya yang mulai membuncit. Wanita itu selalu menjadikan anak yang ada dalam perutnya sebagai alasan saat Gavin akan menunjukkan wajah marahnya. Bahkan saat Jelita memarahinya pun ia menggunakan perutnya yang pura-pura sakit agar terjadi perdebatan antara mertuanya dan Gavin.
Jelita baru saja ingin membuka mulutnya karena sudah tak tahan melihat sikap Gisela yang keterlaluan. Tapi tertahan oleh tatapan mata Immanuel, serta kode dari bibirnya yang menyuruh Jelita menahan emosinya. Dasar ular, bilang saja kamu malas, kamu pikir anakku, budakku apa? Umpat Jelita di dalam hati. Ia benar-benar geram. Apa maksudnya ini mah? Bara kaget melihat beberapa lembar foto gadis yang diletakkan Jelita ke atas meja kerjanya. Pilih salah satu yang kamu suka, lalu nikahi dia secepatnya. Ujar Jelita tegas. Ia melayangkan tatapan tajam pada putra sulungnya, yang tahun ini tepat berusia 33 tahun. Usia yang tidak muda lagi untuk bersantai-santai mencari pasangan. Jadi, Mama repot-repot datang ke kantor ini hanya untuk memberikan ini padaku. Aku pikir ada hal yang penting apa. Bara mengabaikan apa yang Jelita katakan, tanpa melihat salah satu foto itu. Bara langsung mengesampingkannya ke pinggir meja dan hendak beralih menyelesaikan pekerjaannya kembali. Sampai kapan kamu akan seperti ini, Bara? Anak Gavin saja sudah berusia hampir 5 tahun. Dan kamu masih saja betah sendiri. Apa kamu sadar apa yang dikatakan orang-orang di luaran sana? Anak tertua keluarga Apsara mempunyai kelainan karena tak kunjung menikah. Marah Jelita. Jelita menatap putranya dengan geram. Ia rampas map yang Bara pegang dan membuangnya ke lantai. Bara hanya melongo melihat sikap ibunya hari ini. Jelita berdiri di hadapan Bara, meraih kembali foto tersebut dan meletakkannya satu persatu di atas meja untuk ditunjukkan pada putranya itu. Ini Stella, lulusan universitas terbaik, anak dari seorang dokter dan juga pengusaha. Kesibukannya sekarang sebagai seorang desainer butik ternama. Melihat tak ada respon dari putranya, Jelita kembali menunjukkan foto selanjutnya. Riana Putri, gadis ini seorang model, usianya sama seperti Stella, 28 tahun. Gadis yang aktif dan ceria. Ia juga mandiri, sesuai kriteria kamu yang tidak suka gadis yang manja kan? Mah, stop, jangan buang-buang waktuku untuk hal yang tak penting ini. Untuk apa Mama menjelaskan aku satu persatu tentang gadis yang ada di dalam foto ini? Karena percuma, aku tak tertarik sedikit pun. Balas Bara yang mulai naik emosinya. Ia benci selalu dituntut untuk menikah. Ia akan menikah jika ia bertemu dengan wanita yang ia inginkan. Iya, 5 tahun waktu telah berlalu. Selama 5 tahun sejak kepergian Alice, semuanya tak ada yang berubah selain rasa sepi di hati Bara. Ia tak tahu apa yang sedang dirinya rasakan saat ini. Tapi yang pasti Bara tak dapat melupakan semua kejadian 5 tahun yang lalu itu. Rasa bersalahnya terhadap wanita itu masih saja mendarah hatinya. Bara sudah mencari keberadaan wanita itu. Ia juga sudah tahu jika Alice berada di Jerman. Bara juga sempat datang ke negara itu untuk menjemput wanita itu. Tetapi penolakan keras yang diberikan Alice dengan tak ingin menemuinya membuat hati Bara kecewa. Jelita menggebrak meja dengan kesal. Berulang kali putranya menolak. Sebagai seorang ibu, ia menjadi putus asa akan kenyataan putra sulungnya tak kunjung menikah. Sampai kapan kamu akan bersikap seperti ini, Barah? Apa kamu mau lihat Mama mati dengan tidak tenang karena melihatmu hidup sendiri? Atau kamu memang senang menyiksa Mama seperti ini? Apa yang Mama katakan? Bara mengusap wajahnya kasar. Ia cukup frustasi dengan tekanan yang diberikan Jelita padanya. Melihat wajah Jelita yang tak sedap dipandang dengan muka yang memerah, Bara tak ingin mengambil resiko. Bisa saja darah tinggi wanita itu naik. Bara berdiri dari tempat duduknya. Ia menghampiri ibunya dan mengusap lengan kurus wanita yang tetap modis walau usianya yang sudah tua. Bagi Jelita, penampilan adalah nomor satu.
Ayo, kita duduk di sana saja ya, Mah, agar lebih santai. Bara mengajak Jelita duduk di sofa yang ada di samping meja kerjanya. Jelita menuruti kemauan putranya. Mereka pun duduk berdampingan. Bara menarik nafas panjang untuk mengatur deru emosi di dadanya. Aku minta maaf, aku tahu apa yang Mama lakukan untuk kebahagiaanku. Tetapi pernikahan tidak bisa terjadi. Hanya sebatas perjodohan saja. Aku butuh cinta untuk menjalin komitmen. Jelasnya dengan lembut, mencoba berbicara dari hati ke hati pada ibunya itu. Bara berharap Jelita bisa mengerti apa yang ia inginkan. Jelita memiringkan sedikit duduknya hingga posisinya saat ini tepat menghadap wajah Bara. Kedua tangan yang mulai keriput itu menangkup wajah tegas pria yang dulu ia kandung selama 9 bulan. Retina matanya menatap manik coklat milik Bara dalam, mencoba menyelami isi hati putra sulungnya itu. Jika ada wanita yang ingin kamu nikahi, maka kejar wanita itu dan seret dia ke hadapan Mama. Siapapun dia dan bagaimana orangnya, Mama gak akan protes sama sekali. Asal kamu akhiri masa lajang ini. Mama tidak akan selamanya bisa menjaga kalian berdua. Sebelum Mama pergi, setidaknya izinkan Mama melihat anakmu hadir ke dunia ini. Pinta Jelita terdengar memohon. Mencubit perasaan Bara. Ada rasa sakit yang ia rasakan melihat wajah sedih Jelita. Apakah ia egois? Apakah ia memang pria dingin yang tak memiliki hati, seperti yang dikatakan oleh orang banyak di luar sana? Bara juga tak mengerti kenapa ia tak tertarik sedikit pun dengan wanita cantik di luar sana. Bara menghela nafas berat. Permintaan sepele Jelita bahkan lebih sulit ia bereskan dibandingkan kasus terberat sekalipun. Baiklah, aku akan berusaha mencari wanita untuk kunikahi. Bara memegang kedua tangan Jelita agar terlepas dari wajahnya. 5 bulan. Dalam 5 bulan, kamu harus membawa wanita itu ke hadapan Mama. Jika tidak, kamu harus menerima wanita yang Mama jodohkan padamu. Tak ada penolakan, Bara. Tekan Jelita final akan keputusannya. Tapi, Mah, tidak ada tapi-tapian. Mama cukup bersabar dengan memberimu waktu 5 bulan. Dan keputusan Mama tak bisa kamu ganggu-gugat lagi. Jika kamu menolak, maka kamu putuskan saja hubungan ibu dan anak di antara kita berdua. Kamu jangan anggap aku ibumu lagi. Potong Jelita yang disertai ancaman yang membuat Bara terdiam. Lelaki itu terpaku mendengar ucapan Jelita. Sebegitu teganya, wanita itu memutuskan hubungan ibu dan anak di antara mereka hanya karena ia menolak. Keterdiaman Bara cukup membuat Jelita tahu jika lelaki itu sedang memikirkan dengan baik-baik apa yang ia ucapkan. Merasa tak ada lagi yang ia perlu bicarakan lagi, Jelita pun memutuskan untuk pergi. Ia mengambil tasnya terlebih dahulu di atas meja kerja Bara dan berlalu keluar pintu tanpa pamit. 5 bulan, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan istri hanya dalam waktu 5 bulan? Sedangkan 5 tahun saja terlalui dengan tak bermakna. Ah, gerutu Bara seraya menjambak rambutnya sedikit. Kepalanya kini mulai berdentum hebat. Ia pusing dengan permintaan mamanya yang ia nilai terlalu berlebihan. Ia menikah dengan tidak menikah, apa bedanya? Toh, Jelita juga sudah memiliki cucu dari Gavin, seorang bocah lelaki yang begitu nakal dan membuat hari-harinya memusingkan. Bara tidak menyukai anak itu. Baginya, anak itu terlalu berisik. Apa karena ia tak menyukai anak kecil? Apa ia tak menginginkan sebuah keluarga kecil di hidupnya? Atau ia hanya sedang menunggu seseorang untuk kembali? Bersambung.